mungkin perlu dijelaskan dulu ya, mengapa saya kok bicara tentang penilaian ya. Jadi saya mengevaluasi, tapi disertasi saya itu tentang penilaian atau efektivitas pembekalan asesmen IPA ya atau penilaian IPA di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ini subjek penelitian saya itu di 3 perguruan tinggi, 1 di UHAMKA tentu saja, 2 di UPI, 3 di Universitas Negeri Bengkulu di Sumatera ya. Jadi yang menarik dari temuan penelitian saya adalah pertama, kemampuan menilai atau mengevaluasi itu kemampuan spesifik ya. Ini mestinya menjadi mata kuliah konsentrasi kalau di PGSD ya, kalau di PGSD. Tapi ini input atau masukan saya belum juga direspon ya, supaya kemampuan mereka di dalam menilai mata pelajaran ini semakin tajam gitu ya. Kemudian yang kedua yang menjadi permohonan adalah ternyata orang semakin tinggi kemampuan inteleknya, ya kan, ternyata semakin wise, semakin bijak menilai dirinya sendiri ya. Ini saya mengembangkan dua instrumen penilaian untuk menilai kemampuan asesmen mahasiswa itu. Yang pertama adalah penilaian sendiri objektif yang saya buat. Kemudian yang kedua, saya meminta mereka melakukan self assessment. Ya. Tentang kemampuan pinter semakin tinggi kemampuan objektifnya dalam melakukan penilaian, kemampuannya di dalam menilai dirinya sendiri itu juga semakin bijak. Artinya produk penilaian dari dua instrumen ini untuk anak yang pinter itu semakin sempit jaraknya antara penilaian diri sendiri dengan penilaian yang objektif tadi. Sementara anak yang agak kurang ya, dia menilai diri sendirinya lebih tinggi dibanding kenyataan. Ya, jadi dia tidak mampu untuk menilai diri sendiri. Itu barangkali pengantar ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan saja. Nah, kita berangkat dari sini Bapak Ibu, ini ada standar kompetensi lulusan yang harus dipahami oleh Bapak Ibu dosen ya, bahwa menurut amanah undang-undang ya, yang jelas di sini ada di standar kompetensi lulusan, yaitu bagian dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi ya. Negara mengamanahkan kepada kita bahwa lulusan itu merupakan kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ada 3 ranah yang harus diukur pada lulusan kita. Jadi bukan hanya melulu pada ranah pengetahuan ya. Kita selama ini merasa sudah selesai hanya karena kita sudah mengoreksi nilai UAS dan UTS. Lalu bagaimana sikap dan keterampilan mahasiswa kita sesuai dengan amanah undang-undang itu dinilai atau tidak gitu ya. Nah, kemudian standar kompetensi lulusan yang menyatakan lulus pembelajaran, kemudian ya. Jadi itu kemudian dielaborasi ya di setiap program studi, dirumuskan ada capaian pembelajaran ya, mata kuliah ujungnya di situ kan. Nah, yang itu akan menjadi titik pangkal dari bagaimana kita harus melakukan penilaian. Tadi tentang sikap ya. Kemudian kompetensi berikutnya ya, yang juga diamanahkan oleh pemerintah itu adalah kompetensi keterampilan umum ya. Jadi ada rumusannya itu keterampilan umum. Kita juga dipandu ya. Nah, jadi jangan lupa ini Ibu Bapak ya membuka-buka tentang lampiran tadi ya supaya paham apa yang harus diukur pada ranah sikap dan ranah keterampilan umum ya. Nah, kalau keterampilan khusus dan pengetahuan ini wilayah Kaprodi nih ya. Kaprodi akan berdiskusi dengan konsorsium, dengan komunitas bidang keilmuan untuk membicarakan tentang capaian pembelajaran apa yang kira-kira tepat menginterpretasikan ya standar kompetensi lulusan pada ranah pengetahuan dan keterampilan khusus ya.
Jadi seperti itu Ibu Bapak ya. Nah, sementara untuk ranah sikap dan keterampilan umum, nah Ibu Bapak harus melihat ya, tampilan itu ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikT. Ya, jangan lupa itu Bapak, Ibu. Nah, supaya apa? Supaya ini bisa dikontekstualkan ya dengan mata kuliah atau materi kuliah yang Ibu Bapak ampu ya. Nah, kok bisa sih ngajar apa namanya misalnya kimia analitik di farmasi misalnya. Harus ngukur sikap juga gitu misalnya kan. Harus ngukur keterampilan umum juga misalnya. Ya. Nah, tentu saja pengukurannya ini dikontekstualkan dengan materi ajar yang kita sampaikan kepada mahasiswa. Ya. Oke. Ini lanjut saja tadi sudah dibahas. Nah, sasaran penilaian dengan demikian, Bapak Ibu, ya, kita bisa melihat tadi yang dibahas ada kognitif, kognitif itu level pengetahuan, ya. Kemudian ada level afektif, afektif itu apa namanya sikap, ya. Kemudian ada level psikomotor, ya. Ini ada dua ya kategorinya. Ini dari ini levelnya keterampilan, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus, ya. Ini menurut kemampuan belajar menurut taksonomi Bloom ya atau menurut Benjamin S. Bloom ya. Jadi kepribadian peserta didik adalah sasaran dari proses penilaian ya. Jadi penilaian terhadap apa? Terhadap upaya kita untuk ikut memberi kontribusi dalam pembentukannya ya. Nah, dengan indikator apa namanya yang diukur ada kemampuan belajar atau atribut lain di sini ya. Ya, kemampuan belajar tadi sudah disebut menurut Bloom ya, menurut Benjamin S. Bloom ini ada 3 ranah, kognitif, afektif, psikomotor. Ini tadi sudah diakomodasi oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Kognitif adalah pengetahuan, afektif adalah sikap, psikomotor adalah keterampilan yang dikategorikan oleh Permendikbud menjadi keterampilan spesifik program studi atau keterampilan khusus namanya dan keterampilan umum yang harus dimiliki oleh semua lulusan ya. Ada level pendidikan tertentu ya, yang dibedakan itu nanti level magister, level sarjana, sarjana terapan, diploma itu berbeda-beda itu keterampilan umum yang harus dimilikinya ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang ngajar kemana-mana ya di S2, di S1, di D3 misalnya, ini harus paham betul dengan level keterampilan umum yang berada pada 3 apa namanya program pendidikan yang berbeda tadi ya. Nah kemudian dalam perkembangannya pengetahuan atau level kognitif ini dikelompokkan menjadi kategori LOT ya. Sebetulnya ada LOT, ada MOD, ada HOT ya. LOT itu adalah lower order thinking skill ya. Kemudian MOD itu middle order thinking skill dan HOT itu higher order thinking skill. Ya, kita mengenal ada ahlinya Anderson dan Krathwohl ya, ini yang merevisi ranah kognitif Bloom itu ranah kognitifnya ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Tetap sebetulnya, cuma kemudian agak berbeda ketika berkaitan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi C4-nya tetap analisis, tapi C5-nya bukan lagi sintesis, tapi evaluasi. Dan C6-nya bukan evaluasi lagi, tetapi kreasi yang di dalamnya mengintegrasikan kemampuan-kemampuan sintesis ya. Nah, ini disebut sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi yang menjadi tren dalam kurikulum 2013 ya. Nah, karena persoalan inilah karena guru senantiasa membuat soal hanya untuk mengukur kemampuan-kemampuan berpikir tingkat rendah, ini membuat performa kita di dunia ya dalam pendidikan agak keteteran ya. Nah, dalam PISA beberapa periode akhir ini dilakukan pengukuran ya kompetisi di antara negara-negara di dunia. Indonesia itu selalu ada di lima besar dari bawah. Jadi kalau pesertanya 65, kita ada di nomor 60 ke bawah gitu kan. Kalau 40 ya 40 ke bawah gitu ya.
atau 45, misalnya dari 40 ke 45. Jadi kita tidak pernah beranjak dari posisi itu. Jadi diduga ini cerminan dari proses pendidikan yang dilakukan di level pendidikan dasar maupun menengah. Yang ujung-ujungnya nanti bermuara kepada input untuk perguruan tinggi, ya. Jadi kalau ibu bapak menerima mahasiswa yang agak low bed gitu kan, ya pantas saja karena di riwayat pendidikan sebelumnya seperti itu. Jadi selalu dicekoki oleh soal-soal hafalan, ya, paling banter ya pemahaman. Jadi otaknya tidak pernah digunakan untuk menganalisis, untuk mengevaluasi dan mengkreasi. Nah, diharapkan ini tidak berulang ketika di perguruan tinggi, ya. Jadi perguruan tinggi diharapkan menjadi titik tumpu untuk merubah, ya, perilaku berpikir siswa. Jadi kalau mereka selama ini di pendidikan sebelumnya ya diminta untuk menghafal, ya. Nah, setelah di perguruan tinggi ya diusahakan tidak lagi seperti itu. Nah, ini akan tercermin dari capaian pembelajaran yang dirumuskan pertama kali ya oleh ibu bapak. Capaian pembelajarannya sudah berorientasi kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak untuk level kognitif, ya. Atau masih menyebutkan atau mampu menjelaskan. Nah, kalau itu levelnya paling level lot gitu. Jadi soal seperti apa yang dimaksud, sebutkan itu udah nggak level untuk mahasiswa ya Bapak Ibu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan mengapa, ya kan? Nah seperti itu. Bagaimana? Nah ya, jadi soal-soal yang seperti itu yang diharapkan menjadi instrumen pengukuran kita, Bapak Ibu. Nah kemudian untuk psikomotor, penilaian kinerja untuk keterampilan, ini kita mengelompokkan ada kinerja proses dan kinerja produk, ya. Jadi kalau siswa diminta melukis, ya, nah mungkin kreasinya itu nggak bisa dibatasi oleh waktu, harus dibawa pulang ke rumah. Nah maka penilaian yang kita juga nggak bisa ikut pulang ke rumah siswa kan untuk mengamati dia bekerja dalam mengerjakan tugasnya. Oleh karenanya kita menyiapkan instrumen penilaian kinerja produk namanya, ya. Jadi ada sejumlah kriteria untuk mengidentifikasi kualitas dari pekerjaan siswa atau pekerjaan mahasiswa. Nah, itu namanya penilaian kinerja produk. Tapi kalau kita mengamati mahasiswa praktikum, bagaimana dia meneteskan larutan ke tabung reaksi misalnya, ya. Lalu bagaimana dia menggoyangkan tabung reaksi supaya mengaduk antara zat yang dicampur gitu ya. Nah, sampai kemudian dia bagaimana menggunakan alat titrasi misalnya gitu ya. Nah, itu penilaian proses namanya. Jadi kita mengamati psikomotor siswa, keterampilan siswa pada saat proses sedang berlangsung. Ya. Baik, nanti kita akan dalami lagi di dalamnya. Ini kalau nggak salah waktu kita sampai jam 3 ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setengah jam tersisa nanti untuk tanya jawab. Ya, kalau bisa ini produktif sampai kemudian Ibu Bapak bisa merencanakan penilaian ya sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dan kita berharap betul RPS yang dibuat oleh Ibu Bapak dosen ya. Nah, jadi RPS itu termasuk kelengkapannya adalah instrumen penilaian ya. Jadi instrumen penilaiannya sudah tersedia. Jadi tidak ada kamusnya dosen dikejar-kejar oleh Kaprodi karena belum membuat soal UTS atau UAS. Nah, seharusnya dari RPS yang dibuat, kalau si dosen malas membuat soal, Kaprodi tinggal ngambil saja itu di soal-soal yang ada di RPS. Idealnya begitu ya. Oke, kemudian prinsip penilaian Bapak Ibu ya menurut standar penilaian pembelajaran Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDIKT ya. Bahwa kita menilai itu harus menerapkan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Kalau tidak salah, konsistensi penilaian yang dilakukan oleh dosen, apakah sudah memenuhi prinsip ini menjadi bagian dari instrumen
monitoring evaluasi sekaligus audit, ya. Jadi pekerjaan ibu bapak dalam melakukan penilaian yang harus menerapkan prinsip itu sesungguhnya sudah dimonep dan diaudit. Saya tidak tahu ibu bapak merasa atau tidak. Itu jangan-jangan malah nggak merasa ya. Oh, aku nggak tahu apa itu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan itu ya. Nah, tiba-tiba dinilai. Nah, oke, kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Ya, prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar. Nah, ini kemampuan metakognisi yang dibahas ini ya. Jadi bagaimana penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar? Ya, ini dari respon dosen ketika menerima dan memeriksa jawaban mahasiswa atau menerima tugas mahasiswa, ya kan? Ada tidak motivasi yang diberikan? Misalnya ini keliru, mestinya bla 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 gitu. Jadi ada arahan yang jelas untuk melakukan kinerja yang tepat ya atau melakukan tugas dengan baik ya. Nah, jadi ada umpan balik dari dosen terhadap tugas mahasiswa supaya kemudian mahasiswa bisa memperbaiki diri ya, tidak mengulang lagi kesalahan kalau kemudian diberi tugas yang sama misalnya. Ya. Yang kedua adalah untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. Jadi ini memang edukatif itu berkaitan dengan kemampuan penilaian yang kita berikan bisa tidak memotivasi mahasiswa, ya. Nah, pada skala yang lebih yang lebih lanjut, ya. Nah, ketika diimplementasikan dalam membuat soal, ya, membuat soal baik itu UAS maupun UTS, ya. Prinsip edukatif ini, prinsip memotivasi mahasiswa ini diwujudkan dengan cara pertama, kalau bikin soal jangan semuanya soal sulit. Jadi soalnya berimbang antara yang mudah, yang sedang dan yang sulit. Paling tidak yang mudah itu akan memberi motivasi. Rigidnya Bapak Ibu sampai cara kita menempatkan soal. Jadi jangan soal yang sulit kemudian dihadirkan sebagai soal yang pertama dilihat oleh mahasiswa. Itu tidak mendidik ya dalam konteks memotivasi. Karena belum apa-apa mereka sudah, waduh susah. Nah itu kan sudah a priori nantinya ke sananya. Nah sebaiknya dia diberi hembusan angin surga dulu ketika melihat soal. Waduh gampang ini soal, saya bisa menjawabnya. Jadi rasa optimis itulah yang kemudian akan berdampak pada peningkatan motivasi untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Nah, kalau mau dijabarkan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kemudian prinsip otentik ya. Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa penilaian tidak cukup hanya dengan tes tertulis. Yang ada penilaian harus merupakan proses berkesinambungan, ya. Kontinuitas, ya. Pada saat mahasiswa bertanya, kita harus menyiapkan penilaian untuk dia sebagai reward katakanlah. Jadi kadang-kadang kita mendapati ada mahasiswa yang bisa mengkonstruksi ya pemahamannya ketika berdiskusi dengan kita. Jadi dia cepat sekali menangkap ide yang kita atau gagasan atau konsep yang kita sampaikan. Kemudian dia kembalikan lagi dalam bentuk tanggapan. Ini upaya dia untuk mengkonfirmasi itu. Jadi dia ketika mendengarkan penjelasan kita, kemudian dia membangun konsep di kepalanya, atas konsep itu kemudian dia bertanya. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam konteks proses berpikir sudah ada upaya dari si mahasiswa untuk membangun pengetahuan. Dan ini harus dihargai, gitu ya. Ya, meskipun kadang-kadang setelah itu hasil
tes tertulisnya justru lebih jelek. Nah, justru sebaliknya mahasiswa yang tidak pernah ngomong, ya, performanya lebih bagus pada saat dia harus bisa membuat penilaian yang adil dan komprehensif. Jadi ya jangan hanya karena satu teknik penilaian, maka kemudian si A diponis nilainya A, si B diponis nilainya B. Padahal performa mereka di dalam kesempatan yang berbeda sama-sama bagus misalnya. Ini bagus pada saat tes tertulis, tapi ini kalau diajak berdialog lebih nyambung. Nah, ya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah prinsip objektif. Ya, penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa. Oleh karenanya penting Bapak Ibu ya, membuat kontrak perkuliahan di awal, lalu bersepakat dengan mahasiswa, termasuk mahasiswa itu harus paham tentang bagaimana mereka dapat mendapatkan nilai akhir, ya. Supaya kemudian katanya bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Jadi baik kita sebagai pribadi maupun kita melihat yang dinilai oleh kita, ini tidak mengganggu penilaian objektif kita. Ya. Kemudian di dalam konteks ini, dihadirkannya skor, bobot ya di dalam instrumen penilaian kita di UTS maupun UAS ini adalah upaya kita untuk menjaga objektivitas. Dan itu kan akan diikuti oleh kita mengapa nilainya ini 4 atau 3 atau 2 dan 1 gitu ya. Ini ada saya kebetulan tim teaching ya di S2. Kemarin ada mahasiswa S2 yang protes keras karena nilai UTS-nya 22, 34 gitu ya. Sementara partner saya, dosen yang kebetulan buat kebagian memeriksa soal UAS-nya, memberi nilai yang luar biasa. Nilainya minimal 90, 93, 94. Ini kalau itu yang dijadikan dasar mungkin semua mahasiswa A. Dan ketika dikombinasikan terseleksilah ada yang A, ada yang B gitu kan. Nah, rupanya yang B ini tidak terima karena nilainya hanya 22 dan 34. Ya, kita komunikasikan dengan baik, kita sampaikan lembar jawabannya, kita tunjukkan bagaimana cara kita menilai, dikaitkan dengan skor dan bobot yang memang kita komunikasikan dalam soal gitu ya, supaya dia paham. Kan tidak mungkin kalau soal tidak dijawab kemudian kita memberi nilai atau memberi skor untuk itu ya. Kalau untuk mahasiswa kayaknya nggak ada itu upah nulis ya, nggak kayak anak SD gitu. Oke. Ya itu tadi ya, di satu sisi mungkin kelihatan seperti kejam, tetapi di sisi lain kita harus ingat ada mahasiswa dengan cerdas menilai kinerja kita Bapak Ibu. Ya. Coba Ibu Bapak bayangkan bagaimana perasaan mahasiswa yang benar-benar belajar, menjawab dengan bagus, ketika tahu mahasiswa temannya yang nggak bisa apa-apa diberi nilai yang sama. Kita akan ditertawakan Bapak Ibu. Ya, martabat kita jatuh. Itu yang diingat. Ya. Baik sih baik ya, tapi tetap harus terkendali gitu loh, jangan main hajar saja nilainya bagus. Bagus. Ya. Mahasiswa di satu sisi senang mungkin ya, tapi di sisi lain bisa saja di situ dia menertawakan juga. Aku nggak bisa apa-apa kok bisa dapat A sih, aneh gitu kan. Meskipun itu nggak diwujudkan dalam dalam tindakan nyata ya. Mestinya kan mahasiswa yang nilainya bagus itu juga protes. Kalau memang dia nggak bisa ya. Kenapa nilai saya 95? Saya nggak bisa apa-apa kok. Nah, tapi sampai saat. Oke.
Kemudian prinsip akuntabel, penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati di awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Ya, tadi masih berkaitan dengan kontrak perkuliahan, termasuk mengubah bobot tugas aktif pada batas-batas tertentu ya, itu diperkenankan Bapak Ibu. Nah, kemudian mungkin pada saat perkuliahan seperti dalam kondisi seperti sekarang pandemi, maka dipikirkan itu tugas apakah tidak harus lebih besar bobotnya ya dibanding UTS UAS misalnya ya, karena mungkin tiap pertemuan ada tugas. Kemudian prinsip transparan. Penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Kita meskipun dibatasi ya, terbatasi itu artinya mahasiswa yang ada yang tahu nilai mahasiswa adalah mereka yang punya akses untuk bisa punya password misalnya untuk bisa melihat itu ya. Nah, tapi barangkali suatu saat kalau ditanyakan oleh rektor bisa mengkomunikasikan itu, ya biasanya kalau akreditasi kan ditanya, bagaimana IPK lulusan tahun ini, tahun sebelumnya dan seterusnya, bagaimana ini diperoleh gitu ya. Ini menyangkut prinsip transparan, Bapak Ibu. Lalu teknik penilaian ya ada untuk tes tertulis, tes lisan dan angket ya, ada observasi, partisipasi untuk kerja. Kemudian untuk penilaian proses ini ada bentuk rubrik. Kemudian untuk penilaian hasil adalah bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi, bisa juga dengan self assessment ya, kita bertanya pada siswa sendiri atau mereka menilai dirinya sendiri ya, atau kita pakai peer assessment ya. Nah, dia si mahasiswa dinilai oleh temannya. Nah, dengan catatan kalau bisa nggak ada yang tahu siapa menilai siapa ya. Jadi kalau tahu nanti kan malah berbahaya. Jangan pula kemudian tuker-tukeran, si A menilai si B menilai si A, ya kalau udah begitu bisa kompromi mereka ya. Nah, kita buat teknik peer assessment yang saling menilai satu sama lain tanpa pernah tahu dirinya dinilai oleh siapa, gitu ya, untuk mencegah ekses yang tidak bagus, ya. Nah, kedua teknik penilaian self assessment dan peer assessment ini bisa dikombinasikan Bapak Ibu untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif ya. Saya senang sekali kalau menguji skripsi atau tesis menggoda ya kemandirian atau kepercayaan diri mahasiswa. Jadi dari dua instrumen yang Anda gunakan ini, kira-kira Anda lebih percaya kepada yang mana, gitu kan? Nah, itu udah galau ditanya gitu ya. Nah, kita gampang saja ngujinya. Ngujinya itu dua hasil penilaian kita sandingkan, lalu kita uji korelasi produk momen, ya kan? Kalau korelasinya tinggi, itu berarti kedua instrumen reliable ya, dapat dipercaya. Ajeg. Baik, jadi ini masih sama seperti yang tadi Bapak Ibu, bagaimana pengklasifikasian bentuk tes dan non-tes ya untuk penilaian ya. Jadi tes itu gampangnya ada jawaban yang benar ya ketika diberi pertanyaan. Sementara untuk non-tes itu tidak ada kunci jawabannya ya. Jadi observasi apa yang dilakukan ya ditulis gitu ya. Nah, seperti apa. Kita hanya menulis apa yang kita amati ya. Jadi tidak ada jawaban benar atau salah untuk non-tes ya. Nah, nanti kita langsung aja deh supaya waktunya. Nah, ini tahapan yang menggambarkan kompetensi penilaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh para dosen ya. Mampu merencanakan penilaian, melaksanakan penilaian, dan mengolah atau menindaklanjuti penilaian ya. Jadi nilai tidak hanya sampai pada kita mendapatkan nilai akhir mahasiswa ya. Sekali-sekali kita melakukan refleksi dengan nilai seperti ini, bagaimana dengan kinerja kita. Nah, jadi jangan hanya berakhir dengan menilai kinerja mahasiswa, nilai terhadap nilai mahasiswa yang kita
dapatkan itu juga menggambarkan kinerja kita, ya. Oke. Jadi jangan bangga kalau banyak sekali mahasiswanya yang tidak lulus. Nah, itu sesungguhnya kan menunjukkan kegagalan kita dalam mengajar sesungguhnya, ya. Salam. Kemudian tujuan penilaian pembelajaran, ya ini bisa dibaca lah ya. Saya ingin yang praktis-praktis saja. Ini juga sama Bapak Ibu ya. Ini asesmen atau evaluasi yang ada di sini. Jadi inputnya adalah mahasiswa kita ya, yang kita dapatkan dengan sistem seleksi yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita merasa mahasiswa yang kita datangkan diseleksi dengan ketat, mereka betul-betul pinter, maka wajar kalau kemudian ekspektasi kepada diharapkan begitu ya. Nah, tetapi ya, kalau mahasiswa yang mau daftar itu ditunggu-tunggunya lama banget ya, sampai bulan Juli baru sekian, Agustus hanya sekian, September sekian, diundang-undang ya. Akhirnya sistem seleksinya juga tidak terlalu ketat. Maka kita harus menerima kenyataan bahwa input kita ya jauh dari harapan misalnya. Nah, kalau sudah begitu Bapak Ibu, maka kompensasi kita ya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan output atau lulusan yang berkualitas adalah pada proses yang melingkar ini. Ya. Dan sebagian besar komponen-komponen yang melingkar di sini yang ada dalam lingkaran ini adalah tergantung kepada Bapak Ibu dosen, ya. Bagaimana fasilitasi yang disiapkan oleh kampus untuk mengubah keadaan dari input yang low bed menjadi input yang high profile, ya. Nah, jadi kaitannya di sini ada alat, bahan, metode mungkin guru atau dosen yang bertanggung jawab, strategi demikian, pengemasan materi juga dosen ya. Nah, jadi ada interaksi antara tugas kita sebagai dosen dengan dukungan sarana prasarana ya. Nah, ditunjang dengan evaluasi Bapak Ibu. Nah, evaluasi yang kita lakukan itu kalau bisa evaluasi yang clean, yang jernih gitu ya, tanpa ditunggangi oleh subjektivitas untuk mengukur secara objektif ya sejauh mana proses yang melingkar ini gitu kan menghasilkan lulusan yang diharapkan ya. Nah, gitu. Oke, Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ya. Sasaran penilaian ini kemudian memandu kita untuk menetapkan tujuan ya. Lalu dari situ juga ada penetapan teknik penilaian. Ini sebetulnya sasaran penilaian dan tujuan. Sasaran penilaian yang dimaksud itu tadi pada ranah kognitif, afektif, psikomotor ya, yang menjadi rujukan untuk menetapkan kalau kognitif menjelaskan, ya, menghubungkan, menganalisis, ya, menilai. Nah, kalau afektif menghargai, menilai dalam konteks ini menilai kok afektif ya berbeda ya. Atau menerapkan kebiasaan baik misalnya atau menghargai dan sebagainya. Itu afektif ya. Kalau psikomotor ya mampu menggunakan alat dengan baik misalnya, ya. Nah, itu kemudian dari situ kita akan punya rujukan teknik penilaian apa yang akan digunakan. Kalau ranahnya bermacam-macam tadi ya. Kalau kognitif berarti kita pakai tes tertulis. Mau esai atau mau pilihan ganda gitu kan. Kalau afektif kita mau skala sikap misalnya atau mungkin mau observasi. Skala sikap ini diberikan dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk peer assessment atau self assessment gitu ya. Dan seterusnya sampai akhirnya dari situ kita mengembangkan instrumen ya. Nah, mengembangkan instrumen, menyusun bersama-sama. Kalau bisa ini dalam sebuah grup ya, kelompok supaya saling bisa mengingatkan satu sama lain ya.
kemudian ada orang yang memvalidasi, ya, ini bukan sedang mencari-cari kesalahan yang validasi itu, menjamin bahwa penilaian yang disusun sudah benar gitu ya. Nah, kalau sudah itu, lalu pelaksanaan penilaian, ya, setelah itu data diperoleh, lalu hasil penilaiannya diolah, dibuat kesimpulan ya. Kesimpulannya ini lulus dengan nilai A, B, C, D, dan seterusnya ya. Nah, lalu setelah itu belum selesai, ada tindak lanjut, analisis terhadap validitas, reliabilitas instrumen, ya, perlu diperbaiki nggak instrumen yang kita punya, jangan dari tahun ke tahun itu saja yang dipakai, tanpa pernah ada analisis, ya. Oke. Okay. Ya. Ini kita lewat saja lah, kurang lebih sama dengan tadi ya. Ini format kisi-kisi penulisan soal Bapak Ibu ya. Kalau bisa, ini mestinya kalau saya seminar atau apa, atau pelatihan ada pre-test, nanti ujungnya ada post-test itu ya. Nah, kalau bisa ini juga ada ini post-testnya. Format kisi-kisi penulisan soal seperti ini Bapak Ibu yang dibuat ya. Nanti ini mudah-mudahan menjadi tagihan pelatihan ini ya, Pak Subhan ya. Pak Subhan. Siap Pak Haji. Diberi tugas nggak ini peserta ini? Diberi Pak, diberi. Nanti akan disampaikan di akhir ya. Oke. Ini ada yang nanti dibuat mengikuti format ini ya. Kemudian berikutnya, nah, contoh kisi-kisi penulisan soal, ini saya sendiri nih yang buat contohnya ya, yang gampang daripada punya orang lain. Program studi pendidikan biologi perkembangan hewan, kelas B semester 5, alokasi waktu 60 menit, jumlah soal 50, penulis di Akbar. FPL pengetahuan, menguasai konsep prinsip dan teori biologi dan pendidikan, serta terapan dalam dalam pembelajaran sekolah. PP mata kuliah, mahasiswa dapat memahami proses spermatogenesis. Materinya tentu saja spermatogenesis dan oogenesis ya, dua dari spermatogenesis ya. Nah, indikatornya adalah, ini indikator adalah petunjuk bahwa kompetensi atau capaian pembelajaran sudah capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan fase pada proses spermatogenesis. Kemudian peserta didik dapat menganalisis peran hormonal dalam proses spermatogenesis. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fase pada proses oogenesis. Dan peserta didik dapat menganalisis peran hormonal dalam proses oogenesis. Untuk tesnya pilihan ganda, nomor soalnya ini ceritanya ya. Nah, indikator itu harus menggambarkan soal yang dibuat ya. Mana kita lihat ya. Benar enggak ini? Wih, belum, nanti di belakangnya ya soalnya. Nah, prinsip penulisan soal yang harus dipenuhi Bapak Ibu, yang pertama valid, ya, menguji materi atau kompetensi yang tepat, ya. Nah, jadi jangan menyimpang, ya. Kemudian yang kedua reliable, ya, konsisten hasil pengukurannya. Jadi digunakan pagi, sore, malam ini akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Kok yang sama? Yang sama dalam konteks ini bukan individunya Bapak Ibu, tapi kelompok. Jadi hasil penilaian kita dengan tes yang sama, pagi, siang, malam, itu harus menghasilkan koefisien korelasi yang tinggi, mendekati angka 1. Jadi apanya dong yang sama? Posisi anak dalam setiap kali menilai. Jadi kalau misalnya pagi hari dites si A nomor 1, si B nomor 2, si C nomor 3, nah nilai soal yang kita buat dianggap reliable gitu ya, konsisten. Kalau tes yang kedua yang dilaksanakan siang hari menggambarkan posisi yang sama. Jadi si A nomor 1, si B nomor 2, si C nomor 3. Selamanya seperti itu. Nah, itu namanya konsisten. Lepas dari bagaimana nilainya. Jadi kalau pagi hari belum sarapan, si A dapatnya 45, si B dapatnya 42, si C dapatnya 40.
Setelah makan siang, nilainya si A menjadi 60, si B menjadi 55, si C menjadi 50. Naik kan? Tetapi posisi mereka tetap seperti itu. Nah, itu pasti akan menghasilkan data yang memiliki koefisien korelasi yang tinggi mendekati 1. Ya. Nah, itu namanya reliable. Kemudian fair, tidak merugikan pihak tertentu. Ya, ini ada honesty, jujur,